Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa SMP kelas 8. Mari saat ini kita bahas materi mengenai sistem pencernaan makanan. Tepatnya materi bab 4 IPA kelas 8 SMP semester 1. Nah, ya. Setelah kemarin kita mempelajari itu ya, bab mengenai struktur tubuh tumbuhan. Nah, bab yang keempat ini sudah berbeda, tidak lagi tumbuhan, tapi kembali ke tubuh manusia ya, yaitu pencernaan makanan. Langsung saja kita mulai. Ya, sistem pencernaan makanan itu terdiri dari makanan dan sistem pencernaan itu sendiri. Untuk makanan, kita pasti tahu ya, wong kita saja tidak akan pernah bisa hidup kalau tidak ada makanan. Kenapa bisa seperti itu? Karena makanan adalah sumber energi bagi kita ya. Ya, langsung saja untuk macam-macam zat makanan yang dibutuhkan tubuh kita itu antara lain karbohidrat, lemak, ya, protein, mineral, vitamin, dan air. Fungsi makanan sendiri itu adalah penyedia energi, pembangun tubuh, pelindung dan pertahanan tubuh. Yang jelas juga penyusun tubuh kita. Nah, ini adalah contoh dari zat-zat makanan yang kita perlukan untuk hidup. Yang pertama, kita bahas karbohidrat. Untuk contoh karbohidrat sendiri, itu kalian jumpai dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nasi yang berasal dari beras, roti dari gandum. Kemudian juga bahan-bahan yang lain seperti kentang ya dan sebagainya itu juga mengandung karbohidrat tinggi. Untuk skema proses pencernaannya sendiri adalah sebagai berikut ya. Biasa karbohidrat itu berupa pati atau orang menyebutnya polisakarida. Di dalam mulut dicerna dengan bantuan enzim ptyalin atau amilase ya. Atau nanti kalau di pankreas juga ada amilase pankreas. Kemudian berubah menjadi sumala ya, sukrosa, laktosa, maltosa ya. Atau dibalik juga boleh ya, maltosa, laktosa, sukrosa. Yang maltosa dengan enzim maltase itu nanti akan ada di usus. Laktosa dengan enzim laktase ini juga dicerna di usus. Kemudian sukrosa dengan enzim sukrase, ini juga di usus. Nah, bisanya diserap dalam bentuk glukosa. Jadi maltosa, laktosa, sukrosa ini akan diserap dalam bentuk molekul glukosa. Ini pencernaannya. Kemudian kita lanjutkan yaitu sekarang lemak. Untuk bahan-bahan lemak di alam sendiri ada ya. Tumbuhan yang banyak mengandung lemak itu apa coba? Alpukat ya. Dan almond, ini biji almond. Kemudian daging sapi atau sejenisnya yang banyak mengandung gajah ya. Ini margarin atau juga keju itu juga banyak mengandung lemak ya. Untuk proses pencernaannya sendiri ini lemak diemulsikan oleh empedu ya, karena lemak itu padat ya, kenyal, harus diekstrak dulu menjadi tetes-tetes lemak ya, itu dengan bantuan ini empedu dan juga pankreas ya, diemulsi namanya. Kemudian setelah diemulsi akan berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian protein. Untuk protein pasti ya kita pernah mengenal ya, ada telur, ada daging ya, ada ikan dan sebagainya. Kalau tumbuhannya pete, kemudian jengkol ya. Untuk pencernaannya sendiri adalah ini protein dengan bantuan pepsin diubah menjadi pepton ya. Kemudian dengan bantuan tripsin atau kemotripsin
berubah menjadi polipeptida, dengan enzim peptidase berubah menjadi asam aminoda. Dalam bentuk asam amino inilah bisa diserap oleh tubuh ya. Kemudian macamnya ini ya, asam amino esensial ini yang diperlukan oleh tubuh itu isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin ya. Sedangkan yang non esensial alanin, asparagin, asam aspartat, sistein, glisin, prolin, serin, tirosin, asam butamat, glutamin. Untuk mineral sendiri ya, kita tahu mineral itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Itu ini ya, ada yang dibutuhkan dalam jumlah besar namanya makro, dan dibutuhkan dalam jumlah kecil namanya mikro. Untuk yang berjumlah besar, natrium, kalsium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan sulfur. Sedangkan yang mikro adalah mangan, seng, ya, tembaga, kobalt, krom, dan molybden ya. Kemudian yang vitamin, ya vitamin sendiri ada dua jenis ya, ada larut dalam air, kemudian juga larut dalam lemak, kalau nggak salah ya. Itu untuk vitamin itu, vitamin sendiri itu apa? Merupakan bahan yang wajib ada dalam bahan makanan kita ya, walaupun dibutuhkannya itu dalam jumlah kecil, karena vitamin berperan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa macam penyakit. Nah, vitamin yang larut dalam air ini ya, B1, B2 dan sebagainya. Sedangkan unsur mikro ini vitamin yang tidak larut dalam air ya. Ini salah tulis ini ya. AD ya, AD, EK ya. AD dan EK. Kemudian air. Air sendiri berfungsi sebagai pelarut berbagai jenis bahan makanan dan vitamin. Kemudian menjaga tekanan osmotik sel, mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh, media berbagai reaksi kimia, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Dan di sini juga ada zat penambah yang namanya zat aditif, yaitu ada bahan pewarna, bahan penyedap, bahan pengawet. Nanti akan kita pelajari di bab tersendiri setelah ini ya, di bab zat aditif. Kemudian untuk sistem pencernaannya sendiri, sistem pencernaannya itu kan dibagi menjadi dua, mekanik dan enzim atau kimiawi. Mekanik dengan bantuan alat-alat yang berupa mekanik gigi ya, kerongkongan ya, gerak peristaltik. Kemudian untuk pencernaan enzimatik ya pasti dibantu oleh enzim atau zat-zat kimia. Sedangkan saluran pencernaannya bisa dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita mulai dari mulut. Mulut, di dalam mulut, selain ada itu tadi ya, ada kelenjar ya, kelenjar ludah, nanti akan kita bahas juga tersendiri. Di situ ada yang namanya gigi ya. Gigi sendiri membantu dalam mengunyah makanan menjadi lebih halus sehingga saat ditelan itu menjadi mudah ya. Apalagi kalau ditambahi dengan adanya cairan ya, itu juga akan semakin mudah. Kemudian penampang gigi terdiri dari akar gigi, kemudian leher, mahkota, dan dilapisi, lapisan yang putih itu disebut email ya, dentin, kemudian bawahnya lagi pulpa, yang keras yang mengakar ke dalam itu sementum ya atau semen. Nah, disinilah kalau gigi kita itu terasa sakit berarti sudah menembus ini pembuluh darah ya. Udah nyampe ke pulpa itu terasa, kalau kita sakit gigi akan terasa nyeri sekali ya. Kemudian untuk bagian-bagian gigi yang kita punyai sendiri itu yang depan itu pasti namanya gigi seri ya. Biasanya berjumlah 4. Kemudian kanan kirinya ada gigi taring.
berfungsi untuk meropek makanan ya. Kemudian ada lagi gigi geraham depan 2 ya, masing-masing 2, dan 3 buah geraham belakang. Dan kita semua mempunyai gigi ini. Kemudian masih di mulut, yaitu ada lidah. Lidah sendiri di sana adalah merupakan indera perasa, ya, pengecap. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu manis itu paling ujung, ya, asin itu samping ujung depan, asam itu samping ujung belakang, dan pangkal sendiri itu adalah sensor rasa pahit. Kemudian juga ada kelenjar ludah ya. Kelenjar ludah inilah yang akan bengkak jika kita terlalu banyak kuman ya, sehingga seperti orang itu ya, pipinya membesar itu ya. Ini ya ada 3 macamnya, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Kita masuk ke kerongkongan ya, setelah mulut kita masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ada ini ya, ada gerak peristaltik, sehingga di sini ada kontraksi otot dan relaksasi otot ketika ada makanan ya, seperti di remas-remas itu ya. Makanan agar terdorong ke lambung. Nah, langsung kita menuju ke lambung. Bagian-bagian lambung yaitu ada kardiak, fundus, kemudian ada pilorus. Kardiak itu pangkal ya, atau disebut juga fundus. Kemudian ada otot sphincter. Bagian tengahnya itu badan lambung yang berisi makanan yang jelas ya. Kemudian bagian yang ujung yang berhubungan dengan usus halus itu namanya pilorus ya. Nanti akan berhubungan dengan usus halus dan usus 12 jari. Nah, inilah usus halus ya. Usus halus berupa jonjot-jonjot. Kenapa? Karena di sanalah ada vili-vili yang dihubungkan dengan kapiler darah atau pembuluh darah, yaitu untuk menyerap sari-sari makanan yang kita makan, untuk diedarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah ya. Jadi mekanismenya seperti ini pembuluh darah, ini mesenterium selaput penggantung organ dalam perut, kemudian usus halus, mukosa ya. Dan ini jonjot-jonjotnya tadi atau kumpulan vili untuk menyerap sari-sari makanan. Kemudian kita masuk ke usus besar. Di usus besar di sini ada tingkatan ya, ada kolon naik, kolon datar, dan kolon turun ya. Kemudian di sini ada ini bukan usus penyerapan tidak di sini ya. Ilium itu ada di usus halus ini, jadi ini bukan ya, salah ya. Ini adalah umbai cacing, ini sekum ya. Kemudian ini rektum, dan ini anus, seperti itu. Ya, bagian rektum itu bagian akhir dari saluran pencernaan, dan anus adalah tempat pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Kita masuk ke kelenjar pencernaan. Untuk kelenjar pencernaan itu ada 2, yaitu hati dan pankreas. Ya. Untuk hati, kita tahu hati itu merupakan ini ya. Hati itu berperan dalam proses ini, detoksifikasi ya, membunuh kuman, kemudian juga menyimpan vitamin A, D, E, K, dan B12, serta menjaga keseimbangan kadar gula darah dan menghasilkan getah empedu ya, ini empedu ya. Kemudian pankreas sendiri itu adalah merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Ingat, hormon insulin yang mengatur kadar gula darah ya. Hormon insulin sendiri berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati. Nah, itu perannya ya pankreas. Selain itu juga pankreas adalah tempat pengemulsi lemak ya. Mengubah lemak yang tadinya padat itu menjadi tetes-tetes lemak sehingga bisa diserap dengan mudah. Nah, untuk pada bagian awal ini hanya sekilas saya jelaskan mengenai materi makanan ini ya, nutrisi dulu sama organ pencernaan ya. Untuk proses pencernaannya lebih jauh nanti akan kita bahas di video berikutnya.
Mohon maaf jika saya dalam penyampaian salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.